Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti jawabannya penuh semangat kan? Alhamdulillah, luar biasa, mengguncang dunia. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga sehat selalu ya anda semuanya. Alhamdulillah, hari ini Ustadz akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan para berhala. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim sedang beranjak dewasa, dia mulai berpikir, kenapa ya kok kaumku menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, apalagi memberikan pertolongan. Padahal kan jelas itu cuma patung, kok disembah ya? Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun menasehati ayahnya yang juga menyembah patung. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar. Bahkan dikatakan kalau dialah yang juga salah satunya sang pembuat berhala, pembuat patung berhala. Dia sendiri yang membuat patungnya, dia juga yang menyembah patungnya. Kan aneh ya? Maka dari itu Nabi Ibrahim datang kepada ayahnya, duk 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 duk. Kemudian menasihati ayahnya dengan penuh kelembutan. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, apalagi memberikan pertolongan? Kan itu cuman patung, ayah. Wahai ayah, sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang maha pemurah. Aku khawatir kalau engkau menyembah patung akan mendapatkan azab dan kemudian menjadi temannya setan. Begitulah nasihat yang lembut dari Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya mendengar nasihat Ibrahim bukannya sadar tapi malah marah dan mengusir Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu benci ya dengan Tuhan-Tuhanku ya? Kalau kamu benci sama Tuhan-Tuhanku, awas aku rajam kamu kalau nggak berhenti ngomongnya. Pergi kamu dari sini, pergi. Justru Nabi Ibrahim malah diusir oleh ayahnya sendiri. Akhirnya pun Nabi Ibrahim pergi mencari Tuhannya. Siapakah sebenarnya Tuhan itu? Apakah patung? Jelas bukan. Kemudian suatu hari ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang yang begitu berkilau, indah luar biasa, dia mengira itulah Tuhannya. Ini nih Tuhanku nih. Tapi ketika bintang itu hilang, aku tidak suka Tuhan yang hilang. Masa Tuhan hilang sih? Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan yang begitu bersinar dan terang. Ini nih Tuhanku nih. Tapi ketika bulan juga tenggelam, Nabi Ibrahim pun mengatakan, andaikan Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, pasti aku termasuk orang yang tersesat. Kemudian esok harinya Nabi Ibrahim melihat matahari yang begitu bersinar terang besar luar biasa. Dia mengira ini nih Tuhanku nih. Tapi ketika matahari juga tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku berserah diri kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada. Nabi Ibrahim tahu Tuhannya hanyalah Dia yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang dan semua yang ada di dunia itu. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuhannya hanyalah Allah satu-satunya, bukan yang lain. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah yakin Tuhannya hanyalah Allah, dia datang kepada kaumnya dan menasihati kaumnya. Namun kaumnya tidak mau menyembah Allah, justru malah menyembah berhala. Sehingga suatu ketika
saat kaumnya sedang merayakan hari raya, kemudian mereka pergi ke suatu tempat meninggalkan tempat tinggal mereka, Nabi Ibrahim yang melihat kesempatan itu langsung mendatangi para berhala yang disembah oleh masyarakat di sekitarnya. Kemudian dia datangi itu berhala-berhala yang banyak itu, kemudian dia tanyakan, di sana sudah diberikan banyak sekali makanan, bahkan sesajen, bahkan semua makanan yang disediakan untuk patung-patung itu sebagai bentuk penyembahan kaumnya kepada berhala-berhala itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengejek patungnya. Kok tidak dimakan? Patungnya diam saja. Kok kamu tidak menjawab? Patungnya diam saja. Namanya juga patung. Itu sebagai ejekan Nabi Ibrahim kepada patung. Kayak begini kok disembah ya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mengambil kapak, dia hancurkan patung-patung yang ada di situ dengan kapaknya. Sius, jedar, 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 sampai semuanya hancur lebur kecuali satu patung yang paling besar. Nabi Ibrahim menaruh kapak yang dia pegang tadi di lengan kanan si patung yang besar tadi itu. Sampai pada akhirnya kaum Nabi Ibrahim yang menyembah berhala pun pulang. Kaget bukan main melihat patung-patung yang dia sembah Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur lebur. Maka saat itu mereka mengatakan, celakalah siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini. Siapa ya? Siapa ya? Waduh, sungguh orang yang zalim, kata mereka. Sebagian mereka mengatakan, itu jangan-jangan Ibrahim, itu jangan-jangan Ibrahim tuh yang menghancurkan patung itu. Akhirnya mereka pun menuduh Nabi Ibrahim, karena satu-satunya yang menolak menyembah kepada patung hanyalah Nabi Ibrahim saat itu. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil, ditanya oleh mereka, hei Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan patung-patung ini ya? Kata Nabi Ibrahim, sebenarnya yang menghancurkan patung itu adalah tuh yang paling besar tuh, yang bawa kapak di tangan kanannya tuh. Kalaupun dia bisa ngomong, kata Nabi Ibrahim. Kata kaumnya, hei Ibrahim, kan dia patung, dia tuh tidak bisa bicara. Kata Nabi Ibrahim, lah kan patung, sudah tahu tidak bisa bicara, kok disembah? Akhirnya kaumnya pun tidak bisa bicara apa-apa, karena mereka sudah kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Patung kok disembah, kata Nabi Ibrahim ya. Akhirnya kaumnya pun marah, mereka pun bersepakat, ayo kalau gitu kita bakar Ibrahim, kita bakar Ibrahim, kita bakar Ibrahim. Akhirnya mereka semua sepakat mengumpulkan semua kayu bakar yang banyak sekali, sampai-sampai menjadi bangunan yang sangat besar. Sehingga kemudian ketika dibakar 40 hari tidak padam itu apinya, sangat tinggi. Bahkan kalau ada burung yang terbang, kio, 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 melewati api yang sangat besar itu, pasti akan langsung mateng, langsung terbakar habis saking besarnya api itu. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah ditaruh di manjanik untuk dilemparkan ke dalam api yang besar itu, malaikat menawarkan, wahai Ibrahim, perlu bantuanku kah? Kata malaikat, kalau perlu bantuanku akan aku segerakan datangnya hujan. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim, cukuplah Allah sebagai penolongku, kata Nabi Ibrahim. Kemudian ketika saat itu semua hewan, semua makhluk, bahkan para malaikat pun berusaha untuk menolong Nabi Ibrahim. Semut datang membawa tetesan-tetesan air,
dilemparkan ke api itu. Burung-burung kiuk 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 juga menjatuhkan air yang bisa mereka jatuhkan. Semua hewan berusaha memadamkan api Nabi Ibrahim. Hanya satu hewan yang dia justru meniup agar apinya itu semakin besar. Hewan apa itu? Tokek atau cicak. Maka sampai sekarang membunuh cicak adalah sunnah, mendapatkan pahala. Karena dulu mereka binatang yang durhaka, justru malah meniup supaya api Nabi Ibrahim semakin besar. Lanjut dari kisah itu, kemudian Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah dilemparkan, masuk ke dalam api yang sangat besar itu, Allah mengatakan kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan memberi keselamatan kepada Ibrahim." Wah. Langsung saat itu Nabi Ibrahim tidak merasakan sakit apapun, tidak merasakan panas apapun, tidak merasakan sedikit pun kesakitan karena terbakar oleh api. Karena apinya bagi Nabi Ibrahim sudah dingin. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan itu adalah hari-hari yang sangat indah ketika aku berada dalam api. Maka saat itu kaumnya pun heran dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Bahkan sebagian pun akhirnya beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ini tadi kisahnya tentang Nabi Ibrahim ya anak-anak. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah bahwasannya kita sebagai manusia harus teguh memegang yang benar, memegang kebenaran, bahwasannya Allah lah satu-satunya Tuhan, bukan yang lain. Dan ingat, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Maka saat ini agama yang diridhai Allah hanyalah Islam, dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang harus kita ikuti saat ini. Maka sebagai manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, kita harus mengikuti Nabi sebagai teladan kita dan mengikuti Islam sebagai agama kita. Gitu. Sampai di sini ya pelajaran kita. Semoga kita bisa istiqomah memegang kebenaran, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam sholat berjamaah, istiqomah dalam menutup aurat, karena semua itu adalah ajaran Islam yang mulia, yang benar, yang harus kita pegang dengan erat. Dan insya Allah Allah akan menolong hambanya yang taat kepadanya. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihan mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.